Suasana hikmat dan penuh semangat menyelimuti paroki Maria Ratu Para Rasul di Dusun Surah Jati, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, saat umat merayakan Minggu Panggilan Sedunia ke-62 pada Minggu pagi. Perayaan ini menjadi momen refleksi dan sukacita bagi umat Katolik dalam mendukung dan meresapi panggilan hidup religius. Pemirsa, suasana penuh sukacita dan semangat panggilan tampak jelas dalam perayaan di Paroki Maria Ratu Para Rasul yang terletak di Dusun Curah Jati, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo pada Minggu 11 Mei 2025. Perayaan ini diselenggarakan untuk memperingati Minggu Panggilan Sedunia ke-62 yang dirayakan setiap tahun pada Minggu keempat masa Paskah. Juga dikenal sebagai Hari Minggu Gembala Baik. Umat paroki turut ambil bagian dengan antusias dalam kegiatan tahunan ini. Tahun ini, perayaan mengusung tema Peziarah Pengharapan, Anugerah Kehidupan, sejalan dengan seruan Gereja Universal. Acara dimulai dengan doa Rosario dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi Kudus yang berlangsung dengan khidmat. Misa dipimpin oleh RP Justinus Sumaryono Okarm, Pastor Paroki Maria Ratu Para Rasul. Dalam homilinya, RP Justinus menyampaikan pentingnya dukungan dan keterbukaan keluarga, khususnya orang tua, dalam menanggapi panggilan hidup religius dan imamat. Ia mengajak umat untuk mendukung mereka yang sedang menapaki jalan panggilan. Perayaan ini juga menjadi momen berbagi para frater dan suster. Mereka menyampaikan kisah panggilan dan pengalaman hidup mereka dalam pelayanan, yang menjadi inspirasi bagi umat, terutama generasi muda. Baik sebelumnya, jadi pagi ini kami di Paroki Maria Ratu Para Rasul mengadakan kegiatan Minggu Panggilan Sedunia, yaitu anugerah dari Tuhan atas hidup bakti bagi kami para pastor, suster, dan frater. Temanya sudah dicantumkan dalam sebelum Bapak Paus meninggal, dia sudah menentukan temanya Peziarah Pengharapan, Anugerah Kehidupan. Jadi itu tema utamanya, menjadi pekerjaan bagi kita semua untuk berziarah, tapi kita juga senantiasa membagikan kehidupan kita. Kalau di sini ada 2 pastor, kemudian ada 1 frater calon pastor. Beliau ini pastoral selama 1 tahun di tempat ini. Kalau suster ini berasal dari rumah dijajah. Tadi bahwa dalam perayaan Ekaristi ada kesempatan bagi para orang tua hidup bakti, yaitu ada yang orang tuanya pastor, mereka membagikan pengalamannya kepada saudara-saudara kita. Juga ada para hidup bakti membagikan pengalamannya supaya orang-orang muda itu tertarik, orang-orang muda itu terpanggil, dan mereka mau bersedia di jalan yang seperti kami pilih. Sebab kami kalau mati itu tidak ada yang menggantikan dari mereka, jadi harus melalui namanya suksesi apostolik, jadi tak bisa dimakan. Dengan harapan ini ya semoga semakin banyaklah orang-orang muda berani mengikuti jalan hidup yang kami pilih ini. Karena jalan hidup ini berbeda sama sekali dengan apa yang menjadi cita-cita orang. Karena cita-cita ini bukan dari kita, tapi kita dipanggil untuk menyertai Dia yang mengajak kita. Maka segala pekerjaan kita yang sederhana ini bisa menjadi pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, Suster Christina Lali Seingo mengaku mengabdikan diri sebagai suster karena ingin melayani dan membawa orang-orang merasakan kasih Tuhan. Keinginan kuat menjadi suster muncul sejak kecil dan lebih kuat saat duduk di bangku kelas 2 SMA. Kenapa saya memilih jadi suster? Karena saya ingin melayani, dan seperti misi kami itu membawa orang-orang untuk semakin bertemu dengan Tuhan. Untuk merasakan kasih Tuhan, merasakan bahwa mereka itu tidak merasa sendirian, tapi Tuhan itu selalu ada di kehidupan mereka. Mulai dari kecil, tapi yang paling kuat itu yang pas mau
di kelas 3 SMA. Kalau dibilang mimpi sih nggak ada ya, tapi memang ada keinginan. Hanya saja karena mama juga awalnya nggak mengizinkan, tapi syukur kepada Allah seiring berjalannya waktu diizinkan. Ya sekarang sampai di Banyuwangi ini saya itu tugas pertamanya itu di Malang di komunitas Rinjani, terus yang keduanya di Karangwidoro, dan saya baru di Jajak mau masuk 5 bulan karena saya datang ke Jajak itu tanggal 14 Desember 2024. Memilih jalan hidup menjadi suster juga dirasakan oleh Petronella Susanti Doa. Perempuan 26 tahun asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur ini mengaku baru 6 bulan bertugas di Banyuwangi setelah pindah tugas dari Bangkalan sebagai pengasuh asrama panti asuhan. Saya merasakan panggilan dari Tuhan itu ketika saya kelas 3 SMA setelah lulusan sekolah. Dan saya mengambil brosur dari salah satu suster saya, dan saya minta izin kedua orang tua saya, dan syukur kepada Tuhan kedua orang tua saya sangat mengizinkan, sehingga dari 6 bersaudara kami itu ada 3 yang terpanggil untuk menjadi biaran birawati. Lalu saya menanggapi panggilan Tuhan sebagai aspiran postulan di Malang. Saya menjalani masa pembinaan itu selama 4 tahun di Malang. Dan ketika saya mengenakan jubah, saya tugas pertama itu di Madura Bangkalan selama 2 tahun, dan saya ditugaskan di sekolah dan bersama-sama dengan anak panti asuhan. Setelah misa, perayaan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni, sarasehan, serta makan siang bersama sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan umat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.